Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11. Kami akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan soal UAS, UAS AIK, yakni yang pertama, perkenalkan, saya Marsanda Dewi Perdina dengan NIM akhir 085. Nah, pada kali ini saya akan menjawab soal nomor 1 yang berbunyi, belakangan ini diperdebatkan kembali masalah rokok antara hukum haram dan hukum makruh. Bahkan ada yang menghukumi halal. Bagaimana pandangan dunia kedokteran tentang rokok dan perokok? Jelaskan. Baik, jadi rokok sendiri merupakan suatu suatu benda yang dimana ia dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesis yang mengandung nikotin datar dengan atau tanpa tambahan. Nah, pandangannya sendiri untuk rokok dan perokok sendiri, untuk perokok itu memiliki salah satu manfaat baik itu perokok yang aktif maupun perokok yang pasif. Yang diantaranya, yang pertama, tembakau ternyata lebih berbahaya dari ganja. Yang kedua, tembakau ternyata telah menyebabkan kematian lebih dari 1 juta orang setiap tahunnya di dunia. Yang ketiga, tembakau menjadi penyebab utama yaitu sekitar 90% dari kasus serangan kanker paru, 75% kasus bronkitis kronis. Yang keempat, tembakau berdampak pada penyempitan pembuluh darah, kerusakan liver atau hati, berbagai kanker seperti tenggorokan, paru-paru, prostat, saluran pencernaan, dan kelainan pada janin. Yang kelima, berdampak negatif pada harta dan membahayakan orang-orang sekitar. Nah, itu menurut pandangan kedokteran. Nah, untuk soal yang B, yakni menurut saudara sendiri bagaimana cara mengedukasi masyarakat tentang rokok dan perokok. Nah, banyak kalangan yang menilai bahwa rokok selain menyebabkan berbagai hal buruk dari aspek kesehatan juga dinilai memiliki dampak yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti penyerapan tenaga kerja, keberlangsungan kehidupan para petani tembakau Indonesia, pasokan pendapatan negara, dan peranan sosial pabrik atau perusahaan rokok dengan memberikan banyak bantuan dan beasiswa. Nah, sesuai dengan pandangan seseorang yang berbeda-beda, yakni ada yang menyebutkan tentang diharamkannya merokok, tapi ada yang juga mensunahkan, menunjukkan larangan, sedangkan dalam penetapan hukum atas suatu seperti halalnya atau haramnya suatu tidak disyaratkan penyebutannya di dalam nas secara harfiah. Nah, sesuatu yang mengandung mudarat, baik makanan maupun minuman, itu dilarang para ulama sehingga sepakat untuk mengharamkan. Nah, untuk cara mengingatkannya, mungkin kita juga dapat eh, memberikan pandangan-pandangan bagaimana pandangan rokok tersebut terhadap kesehatan. Nah, karena merokok itu dalam dunia kedokteran sendiri berdampak buruk tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Itu merupakan pandangan dari eh, kedokteran, yakni tentang rokok. Nah, kandungan rokok itu selain itu kita dapat mengedukasi pada masyarakat bahwa rokok itu dapat menyebabkan penyakit paru-paru kronis, stroke, dan serangan jantung. Terus ada gangguan pada mata, salah satunya seperti katarak. Lalu ada penyebabkan kanker rahim dan keguguran pada wanita. Lalu ada kerontokan rambut dan merusak gigi dan menyebabkan bau mulut. Nah, itu merupakan penyebab-penyebab rokok. Nah, mungkin tips-tipsnya bisa yang pertama, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Yang kedua, perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Yang ketiga, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Yang keempat, hindari sesuatu yang terkait dengan rokok seperti sponsor, iklan, poster, atau rokok gratis. Yang kelima, jangan malu mengatakan bahwa dari kita bukan perokok. Yang keenam, lakukanlah hal-hal positif seperti olahraga, membaca, dan lainnya yang mengandung kesehatan. Nah, untuk nomor 2 mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Antika Pratidina dengan NIM 202118180013. Di sini
saya akan menjawab soal UAS AIK 4, yakni nomor 2A dan juga 2B. Nomor 2, program keluarga berencana bagi umat Islam Indonesia menuai polemik antara yang pro dan kontra, antara yang setuju dan tidak setuju. 2A, jelaskan pengertian keluarga berencana dari segi medis dan Islam. 2B, jelaskan alasan dalil masing-masing yang pro dan yang kontra tentang pelaksanaan program keluarga berencana. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keluarga berencana segi medis dan juga dari Islam, dari segi Islam, dari sudut pandang Islam. Berdasarkan medis, keluarga berencana ini merupakan suatu program yang digalakkan oleh pemerintah yang mana bertujuan untuk membantu seseorang maupun pasangan suami istri untuk menunda kehamilan dan mencegah terjadinya kehamilan dengan berbagai indikasi keinginan antar individu yang berbeda. Misalkan seperti untuk menghindari kelahiran yang tidak diharapkan, mendapatkan kelahiran yang sesuai keinginan pasangan, kemudian mengatur interval atau jarak di antara kelahiran antar anak, kemudian mengontrol waktu pada saat kelahiran yang berhubungan dengan umur atau usia suami dan juga istri, dan juga untuk menentukan jumlah anak. Dalam program keluarga berencana sendiri ini, setiap pasangan ini dibatasi memiliki anak sebanyak 2 anak saja. Diharapkan nantinya setiap anak yang dilahirkan akan terpenuhi kebutuhannya dan dapat dididik dengan baik dan menjadikan sosok insan yang memiliki akhlak baik di masa mendatang dan menjadi warga negara yang berkualitas. Dan terdapat beberapa cara dari keluarga berencana ini digalakkan. Salah satunya adalah dengan menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda dan mencegah kehamilan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu ini, jenis keluarga berencana atau program KB ini semakin beragam. Misalkan, seperti mengonsumsi obat untuk mengatur hormon, kemudian bisa menggunakan KB melalui injeksi atau suntik, kemudian mensterilkan rahim atau membuat rahim tidak bisa dibuahi, dan bisa juga dengan mengangkat rahim dan juga bisa menutup saluran mani. Untuk dari Islam sendiri, KB ini tidak jauh berbeda, artinya dengan dari medis, intinya KB ini salah satu tujuannya dia adalah tindakan yang membantu seseorang ataupun pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diharapkan. Selanjutnya, adanya keluarga berencana ini terdapat pro dan kontra dari beberapa ulama. Terdapat beberapa ulama ini ada yang berpendapat bahwa hukum KB ini dianggap haram. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukum KB ini diperbolehkan dalam Islam dengan beberapa alasan tertentu. Yang pertama, beberapa ulama yang berpendapat bahwa KB ini haram itu didasarkan pada hadis riwayat Abu Daud, di mana Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa nikahilah perempuan yang penyayang dan banyak anak karena aku akan berlomba dalam banyak jumlahnya umat. Di mana di dalam hadis ini para ulama berpendapat bahwa dalam pandangan Islam hukum KB ini menurut Islam itu haram jika tujuannya untuk membatasi kelahiran, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan perintah agar para perempuan dan keluarganya bisa memiliki keturunan yang banyak dan kuat untuk agama Islam. Kemudian ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukum KB itu diperbolehkan dalam Islam dengan alasan tertentu. Misalkan dengan membatasi tujuannya untuk membatasi kelahiran demi kesehatan ibu atau seorang istri, di mana jika terjadi kehamilan dapat mengganggu kesehatan rahim seorang ibu dan juga berdampak pada aspek-aspek organ tubuh lainnya. Tapi tentu saja beberapa ulama tersebut berpendapat bahwa ada jangan sampai beberapa alasan yang menjadikan pasangan ini untuk menunda kehamilan, misalkan karena alasan membatasi kelahiran disebabkan alasan ekonomi. Sebab dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Isra 30 ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabiron. Di mana artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
Jika dilihat dari dua tujuan tersebut yang terdapat dalam dalam Al-Quran surat Al-Isra tersebut, jika dilihat dari dua tujuan tersebut, hukum KB itu menurut Islam bisa menjadi haram jika orientasinya atau tujuannya bukan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan, tetapi bisa halal jika memang berorientasi atau bertujuan untuk menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan seorang ibu atau istri. Baik, sekian dari saya. Mungkin untuk nomor selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab. Sebelumnya perkenalkan saya Taskia Aprilia Husin dengan NIM 20211880038. Baik, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 3, yaitu yang akhir-akhir ini sedang ngetren orang melakukan operasi plastik di mana-mana. Bahkan mereka rela mengeluarkan biaya yang tinggi, apalagi dunia kedokteran menyediakan berbagai fasilitas untuk itu. Jadi wajarlah. Pertanyaan A, bagaimana perspektif kedokteran tentang operasi plastik ini? Jelaskan. Baik, dalam istilah ilmu kedokteran ini, operasi plastik ini artinya tuh berubah bentuk dengan cara pembedahan. Operasi plastik atau dalam kedokteran itu disebut juga bedah plastik ini merupakan cabang ilmu kedokteran yang berfokus pada perbaikan jaringan tubuh atau kulit yang rusak dan juga cacat akibat kondisi tertentu, seperti habis kecelakaan, luka bakar, tumor, ataupun penyakit bawaan sejak lahir. Nah, perbaikan tersebut itu nantinya akan dilakukan oleh dokter spesialis khusus, yaitu dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetika. Terdapat dua jenis operasi plastik yang terdapat di masyarakat, yaitu bedah rekonstruksi dan juga estetika. Bedah rekonstruksi ini dilakukan untuk memperbaiki fungsi organ yang terganggu. Dan pada operasi rekonstruksi ini akan diusahakan mengembalikan bentuk atau penampilan atau fungsi yang menjadi lebih baik lagi, setidaknya mendekati fungsi normal. Nah, sedangkan yang kedua yaitu bedah plastik estetika atau bedah kosmetik ini merupakan tindakan medis yang berfokus pada pembedahan fisik yang sehat, yang tidak cacat. Dengan tujuannya itu untuk mencapai penampilan yang lebih menarik lagi sesuai dengan keinginan pasien itu sendiri. Nah, kelebihan operasi plastik ini tentunya sesuai dengan tujuannya ya, yaitu operasi plastik ini dapat memperbaiki kecacatan yang mungkin dapat diakibatkan oleh kecelakaan, luka bakar, ataupun dari penyakit bawaan. Nah, dengan teratasnya masalah tersebut, nantinya itu akan berdampak pada kualitas hidup pasien, sehingga pasien akan bisa hidup lebih baik lagi. Namun, operasi ini juga memiliki kekurangan, yaitu risiko terjadinya komplikasi yang mungkin dapat memperparah kerusakan maupun hasil operasi yang tidak sesuai dengan harapan, sehingga nantinya itu juga akan berdampak pada kehidupan pasien juga. Nah, oleh karena itu sebelum menjalani prosedur operasi plastik ini, pasien itu harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang menanganinya dan juga melakukan informed consent untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Nah, dari penjelasan tersebut itu dapat disimpulkan bahwa dari perspektif kedokteran itu operasi plastik ini boleh dilakukan dan juga menjadi salah satu tindakan yang dilakukan oleh penanganan pasien. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pandangan Islam tentang operasi plastik? Jelaskan dengan dalil. Baik, dalam pandangan Islam itu hukum operasi plastik ini ditentukan berdasarkan tujuan dari dilakukannya operasi plastik tersebut. Nah, sebelumnya tadi kan saya menjelaskan dua dua jenis operasi plastik, yaitu yang pertama bedah rekonstruksi dan juga estetika. Dan operasi plastik dengan tujuan pengobatan atau rekonstruksi ini diperbolehkan dalam hukumnya diperbolehkan dalam Islam. Nah, hal tersebut sesuai dengan hadis yaitu yang berbunyi hidungnya seorang seorang dari hadis yaitu berbunyi hidungnya terkena senjata pada peristiwa perang Al-Qulab di zaman jahiliyah. Kemudian beliau menambal dengan perak, namun hidungnya malah membusuk. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk menggunakan tambal hidung dari emas. Nah, hadis itu berdasarkan hadis riwayat An-Nasai dan juga Abu Dawud. Nah, selain hadis tersebut juga dijelaskan dalam hadis lain yaitu dari hadis riwayat Ahmad Hambali dan juga Al-Tirmizi yang berbunyi berobatlah kamu wahai hamba Allah Ta'ala karena sesungguhnya Allah tidak melekatkan suatu penyakit kecuali dia juga meletakkan obat penyembuhannya. Selain penyakit yang satu yaitu penyakit wah. Dah, dari kedua hadis tersebut itu maka
operasi plastik ini dengan tujuan pengobatan itu diperbolehkan. Karena Allah SWT tidak mempersulit manusia. Namun dengan ada batasannya yang memperbolehkan, yaitu operasi tersebut didasarkan pada keadaan kesehatan pasien. Nah, jenis selanjutnya tadi ada beda operasi plastik, beda apa estetika. Dah, operasi plastik yang dengan tujuan untuk memperindah diri tanpa ada gangguan pada kesehatan pasien seperti operasi bedah plastik estetika ini hukumnya haram. Hal tersebut secara tidak langsung dijelaskan pada surat An-Nisa ayat yang ke-119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala udillannahum wala umaniyannahum wala amarannahum wala amurannahum fala yubatikunna adanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Yang artinya dan akan aku eh, dan akan aku dan akan aku eh, dan akan aku setan suruh mereka merubah ciptaan Allah. Lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 119. Nah, pada ayat tersebut, operasi plastik ini termasuk ke dalam perubahan ciptaan Allah SWT. Dan hal tersebut itu merupakan salah satu godaan setan yang harus kita hindari. Sehingga berdasarkan ayat tersebut, operasi plastik ini tidak diperbolehkan jika hal tersebut hanya untuk memperindah diri. Allah SWT telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Nah, hal tersebut itu disesuaikan oleh firman Allah pada surat At-Tin ayat keempat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, sebagai manusia itu kita tuh hal yang paling penting itu harusnya bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita, karena di setiap semua yang diberikan Allah itu pasti akan ada. Baik, sekian jawaban dari saya. Selanjutnya soal nomor 4 dijelaskan oleh teman saya. Baik, pertanyaan nomor 4 selanjutnya itu transparansi organ. Apa yang dimaksud dengan transparansi organ? Transparansi organ adalah transparansi atau cangkok atau pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Atau dari suatu bagian ke bagian yang lain pada tubuh yang sama. Transparansi ini ditujukan untuk menggantikan organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor. Donor organ dapat merupakan orang yang masih hidup maupun telah meninggal. Dari pandangan MUI atau menurut MUI, transplantasi organ atau jaringan tubuh orang yang hidup untuk diri sendiri diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i, baik pada tingkat al-hajah, mendesak, maupun darurat, atau dalam keadaan bahaya atau kesulitan. Yang kedua, tidak membahayakan diri sendiri. Yang ketiga, yaitu transplantasi dilakukan oleh ahli yang kompeten dan kredibel. Baik, selanjutnya transplantasi organ dan jaringan tubuh tidak diperbolehkan jika hanya untuk kepentingan yang bersifat tasiniya atau bukan kebutuhan mendesak, tapi perlu dipenuhi untuk kesempurnaan atau keindahan. Lalu ditunjang dari ayat Al-Quran, dari Quran Surah At-Tin ayat 4, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu dari hadis, ada hadis riwayat Abu Daud, bertobatlah karena Allah tidak menciptakan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya, selain satu penyakit kematian. Sesungguhnya Qatadah bin An-Nu'man jatuh matanya ke pipi ketika perang Uhud. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikannya kembali, kemudian menjadi mata yang paling bagus. Untuk dari
kaidah fikih membunuh manusia atau memotong organ tubuhnya tidak diperbolehkan kecuali ada kemaslahatan. Lalu untuk pendapat Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Tuhaful Muhtaj tentang sucinya anggota tubuh manusia yang telah lepas dari badan. Anggota tubuh yang terlepas dari tubuh yang hidup adalah seperti bangkai atau mayatnya, baik kesuciannya atau kenajisannya. Tangan manusia yang lepas hukumnya suci, berbeda dengan pendapat kebanyakan. Dan paha kambing yang lepas hukumnya najis, sebagaimana hadis Hasan Sahih. Setiap bagian hewan yang lepas ketika masih hidup, maka yang lepas tadi hukumnya seperti bangkai atau najis. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pada nomor 5, yakni dalam perkembangan rekayasa genetika modern adalah ditemukannya program bayi tabung dan juga ditemukan program cloning. Nah, yang pertama, jelaskan pengertian bayi tabung dalam perspektif kedokteran dan jelaskan pula proses pembuahannya sehingga menjadi janin lewat program bayi tabung ini. Nah, untuk bayi tabung sendiri merupakan suatu yang dinamakan dengan terjemahan dari artificial insemination, yang berarti artificial ya, ini buatan atau tiruan, yang insemination yakni berasal dari bahasa Latin inseminatus, yakni artinya pemasukan atau penyimpanan. Nah, bayi tabung yang disebut dengan in vitro fertilization merupakan suatu upaya untuk memperoleh kehamilan dengan cara mempertemukan sel dan sel telur dalam suatu wadah khusus tanpa melalui senggama atau sexual intercourse. Nah, pada kondisi normal, ini berlangsung di dalam saluran tuba, yang dimana dalam proses bayi tabung ini, sel telur yang sudah matang diambil dari induk telur, lalu dibuahi dengan sperma di dalam sebuah medium cairan. Nah, setelah berhasil, embrio kecil yang terjadi dimasukkan ke dalam rahim dengan harapan dapat berkembang menjadi bayi. Nah, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan modern di bidang kedokteran dan biologi sangat pesat, maka muncullah inseminasi buatan tersebut. Dengan teknologi yang canggih ini, jika ditangani oleh orang-orang yang tidak beriman, maka dikhawatirkan akan merusak peradaban manusia, merusak tatanan sosial, norma budaya bangsa, bahkan sampai pada kerusakan nilai-nilai agama, serta akibat-akibat negatif lainnya yang tidak terbayangkan oleh sebab apa yang dihasilkan oleh teknologi belum tentu baik menurut agama, etika, dan hukum yang ada di masyarakat. Nah, menciptakan teknologi yang disebut dengan bayi tabung tersebut dengan cara inseminasi ini dilakukan pada pasangan yang telah menikah bertahun-tahun, dapat menggunakan inseminasi sebagai solusi untuk mendapatkan keturunan. Pada dasarnya, orang-orang memuji pada bidang teknologi tersebut, namun mereka belum tahu pasti dan belum tentu dibenarkan menurut pandangan Islam. Nah, jadi setidaknya program bayi tabung ini, kecuali dalam keadaan darurat, itu harus mengetahui lebih banyak mengenai bayi tabung atau inseminasi menurut pandangan Islam. Nah, untuk prosesnya sendiri, yakni yang pertama, pembuahan dipisahkan dari hubungan suami istri. Teknik bayi tabung misalkan ini tersebut dapat dilakukan dengan cara menguasai hukum alam dengan melakukan pemisahan dengan cara pengambilan indung telur yang dipegang dengan jepit dan dilakukan pengisapan. Lalu cara yang kedua dapat dilakukan dengan folikel yang tampak di layar, yakni USG, ditusuk dengan jarum melalui vagina, kemudian dilakukan pengisapan folikel yang berisi sel telur seperti pengisapan laparoskopi. Nah, yang kedua, wanita yang dapat mengandung tersebut tidak atau dari hasil suami istri yang tidak bisa dipindahkan ke dalam rahim sang istri itu karena ada gangguan kesehatan atau alasan lain, sehingga diperlukan seseorang wanita yang dapat mengandung dari sebuah pasangan anak tersebut. Nah, lalu yang ketiga, sel telur atau sel sperma dari seorang donor ini yang diperiksa
apakah mengandung benih untuk pembuahan. Nah, untuk benih yang mandul itu harus dicarikan penggantinya melalui seorang donor. Nah, untuk pertama, apakah pembuahan yang dilakukan antara diketahui atau disembunyikan identitasnya? Kalau wanita tahu orangnya, mungkin ada bahaya untuk mencari hubungan pribadi dengan orang itu. Yang ketiga, apakah pria pendonor itu perlu kepada siapa benihnya telah didonorkan dan banyak masalah-masalah yang muncul. Yang keempat, bank sperma itu bayi tabung membuka peluang bagi didirikannya bank sperma. Pasangan yang itu bisa mencari benih-benih itu eh, dengan cara ini, maka privasi itu eh, akan privasi itu tidak akan tersampaikan kepada orang lain. Nah, untuk prosesnya tadi dapat berkembang sel telur tersebut selama masa subur. Jadi wanita akan melepaskan satu atau dua sel telur. Nah, lalu akan melewati saluran telur dan kemudian bertemu dengan sel sperma tersebut pada kehamilan yang normal. Lalu dilakukan injeksi dalam IVV, yakni dokter tersebut akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Lalu yang dimana proses injeksi ini akan ada efek samping. Yang keempat, setelah dilepaskannya, maka dokter tersebut memindahkannya sel-sel telur tersebut pada proses bayi tabung. Yang kelima, eh, menciptakan embrio. Dalam menciptakan embrio ini, dokter akan menyatukan sperma dan ovum tersebut yang telah dipilih. Nah, yang keenam, yakni menyatukan keduanya dalam sebuah piring lab. Namun, bila sperma tidak sehat sehingga tidak dapat berenang untuk membuahi setelur, maka akan dilakukan teknik ICSI, yakni intracytoplasmic sperm injection, yang dimana akan menyuntikkan satu sperma hidup ke dalam sel telur tersebut. Lalu, embrio berumur 2 hari setelah sel telur dipertemukan dengan sel sperma, lalu akan dihasilkan sel telur yang telah dibuahi yang disebut dengan embrio, yang kemudian membelah dengan seiring waktu dan memiliki 4 sel yang diharapkan mencapai stage perkembangan yang benar. Lalu adanya pemindahan embrio, dokter kemudian memilih 3 embrio terbaik untuk ditransfer yang diinjeksikan ke sistem reproduksi pasien, yakni rahim ibu. Nah, lalu implemented fetus setelah embrio memiliki 4-8 sel, embrio akan dipindahkan ke dalam rahim wanita dan kemudian menempel pada rahim. Nah, selanjutnya embrio tersebut akan tumbuh dan berkembang selayaknya seperti kehamilan. Nah, untuk yang nomor B, apa Baik, selanjutnya yang nomor 5B yaitu bagaimana hukum bayi tabung menurut pandangan Islam. Baik, dalam pandangan Islam, dalam agama Islam ini pelaksanaan bayi tabung ini hukumnya adalah mubah atau boleh apabila sperma dan ovum yang dilakukan pada bayi tabung tersebut itu berasal dari pasangan suami istri yang sah. Hal tersebut berdasarkan fatwa MUI yang menyatakan bahwa bayi tabung dengan sel sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah ini hukumnya mubah atau boleh karena hal ini termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah-kaidah agama. Namun, apabila bayi tabung tersebut berasal dari sperma dan juga ovum yang diambil dari selain pasangan suami istri yang sah ini, maka hukumnya akan menjadi haram karena dapat menyalahi nasab dan juga hal tersebut itu statusnya itu sama dengan melakukan zina. Hal tersebut didasarkan pada hadis yang berbunyi tidak boleh bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air maninya ke ladang orang lain. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut itu dapat disimpulkan bahwa air mani seorang laki-laki itu hanya boleh diletakkan atau ditumpahkan ke istrinya dan dilarang diletakkan atau ditumpahkan ke yang bukan istrinya yang sah. Dah. Islam ini adalah agama yang sempurna dan universal yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, program bayi tabung ini merupakan usaha di bidang kesehatan yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan bagi pasangan suami istri yang tidak mendapatkan memiliki anak dengan alami. Dalam Islam ini ada yang haram dan juga ada yang halal. Hal tersebut tergantung berdasarkan asal pembuahan dan prosesnya. Dah.
Baik, sekian jawaban dari nomor 5B. Sekian juga dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.